Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Natalia Majid dengan NIM 21142011119 dari kelas A321 Keperawatan dengan MK Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan dosen pembimbing Nes Fania Tampilang, Eskep MKes. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Di era globalisasi sekarang ini, bidang kesehatan banyak mengalami pemutahiran dan perkembangan ilmu yang mencuri perhatian masyarakat. Seiring dengan itu, banyak pula masalah-masalah yang tentunya mampu membuat derajat kesehatan manusia menurun. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka status kesehatan masyarakat juga mengalami degradasi. Pada masa sekarang, status kesehatan telah menjadi suatu keharusan untuk dipertahankan bagi setiap anggota masyarakat yang bermukim dalam suatu wilayah tertentu. Status kesehatan sekarang telah dianggap sesuatu yang berharga dan menjadi suatu hal yang harus diingatkan oleh setiap manusia. Pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dalam memperbaiki kesehatan individu. Kesempatan yang direncanakan untuk individu, kelompok, atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku individu. Selanjutnya ada prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Yang pertama, prinsip pendidikan kesehatan, yang di dalamnya ada A. Pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan sikap dan kebiasaan sasaran pendidikan. B. Pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. C. Bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. D. Pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan yang di dalamnya individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode dalam pendidikan kesehatan. Metode pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut, masyarakat, kelompok, atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Agar dicapai suatu hasil yang optimal, maka faktor-faktor tersebut harus bekerja sama secara harmonis. Metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan dapat berupa A. Metode pendidikan individual, B. Metode pendidikan kelompok, C. Metode pendidikan massa. Yang ketiga, teknik dalam pendidikan kesehatan. Unsur teknik pendidikan yaitu A. Sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada program pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat perdesaan, masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama, swasta maupun negeri. Sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individu. B. Metode. Di dalamnya ada metode pendidikan individual, metode pendidikan kelompok, dan metode pendidikan massa. C. Media, yang di dalamnya ada alat bantu lihat, yaitu berguna dalam membantu menstimulasi indera mata atau penglihatan pada waktu terjadinya proses penerimaan pesan. D. Materi, E. Waktu, F. Tempat.
Yang keempat, strategi dalam pendidikan kesehatan. Strategi pendidikan kesehatan diklarifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu A. Expository, B. Discovery, C. Inquiry. Selanjutnya C. Media pengembangan dan implementasi. Yang pertama, media atau alat bantu pembelajaran. Adapun macam-macam media atau alat pembelajaran yaitu A. Alat bantu lihat, B. Alat bantu dengar, C. Alat bantu lihat. Yang kedua, implementasi pengembangan media pembelajaran. Secara rinci, fungsi media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. B. Mengamati benda atau peristiwa sukar dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang. C. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena terlalu besar atau kecil. D. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. E. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap. F. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau bahaya untuk didekati. G. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan. H. Dengan mudah membandingkan sesuatu. I. Dapat melihat secara cepat proses yang berlangsung secara lambat. J. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. K. Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara langsung. L. Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. M. Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama. N. Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak. O. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengundang kepada teman-teman yang baru saja selesai dari bangku SMA atau SMK yang ingin melanjutkan perkuliahan untuk bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jika ingin mengetahui lebih dalam, cek UNPI Manado. Sebelumnya diucapkan terima kasih.